Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan jiwa, dan malam-malam yang penuh keberkahan bagi kita semua, terutama di usia emas ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Pernahkah Bapak Ibu mengalami ini jam 1 atau jam 2 dini hari tubuh terbangun? Mata masih berat, tapi sinyal dari kandung kemih terasa mendesak. Akhirnya kita berjalan ke kamar mandi. Tapi setelah itu tidak bisa tidur lagi, hanya bisa berbaring, menghela napas, mengingat cicilan anak cucu masa lalu atau hal-hal yang belum sempat selesai. Itulah yang dirasakan oleh salah satu pasien saya, Bu Mariah, 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan sulit tidur, kelelahan tiap pagi, dan tubuh yang makin lemah meski sudah mencoba berbagai obat tidur herbal. Setelah kami telusuri bersama, ternyata penyebabnya bukan karena usia, bukan karena penyakit, bukan pula karena stres berat, melainkan hanya karena 1 gelas air putih yang diminum setiap malam sebelum tidur. Ya hanya 1 gelas kecil, tapi dampaknya bisa mengacaukan seluruh malam dan menguras tenaga sepanjang hari. Hari ini insya Allah saya akan jelaskan kenapa ini terjadi dan bagaimana kita bisa mengubahnya dengan lembut, tanpa obat, tanpa rasa takut. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Teman baikku, mungkin banyak di antara kita yang menganggap terbangun di malam hari untuk buang air kecil sebagai hal biasa. Namanya juga sudah tua begitu kata orang. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa gangguan kecil ini yang sering disebut nokturia bisa membawa dampak besar pada kualitas hidup lansia. Setiap kali kita terbangun di malam hari, tubuh kita keluar dari fase tidur dalam. Siklus hormon terganggu, detak jantung naik, dan otak kembali aktif. Dan ketika kita mencoba tidur lagi, rasanya mustahil. Karena bukan hanya tubuh yang terganggu, tapi pikiran ikut terbangun, membuka pintu kecemasan, kenangan, dan beban yang selama ini diam-diam kita pikul. Akibatnya, pagi hari dimulai bukan dengan semangat, melainkan dengan kelelahan. Kepala terasa berat, mata masih sembab, sendi ngilu, emosi menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, mudah lelah, dan bahkan bisa memicu stres berkepanjangan. Lebih dari itu, tidur yang terganggu juga berdampak pada kesehatan jantung karena kurang tidur meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Imunitas tubuh membuat kita lebih rentan terkena infeksi, keseimbangan, dan risiko jatuh karena bangun malam dalam gelap meningkatkan kemungkinan terpeleset. Dan yang paling menyedihkan, perasaan kesepian yang diam-diam tumbuh saat malam terasa terlalu panjang dan sunyi. Nokturia bukan sekadar sering ke kamar mandi. Ia adalah tanda tubuh kita sedang meminta pertolongan lembut tapi terus-menerus. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar mendengarkan suara tubuh itu dengan kasih sayang. Bukan dengan obat kuat, tapi dengan kebiasaan kecil yang bisa mengubah malam menjadi damai. Teman tersayangku, banyak orang bilang, sudah tua wajar sering buang air kecil. Tapi, sebagai dokter yang telah mendampingi ribuan lansia di berbagai daerah, saya bisa mengatakan, wajar bukan berarti harus diterima begitu saja. Nokturia memang sering muncul di usia lanjut. Namun penyebabnya bukan sekadar usia itu sendiri, melainkan perubahan diam-diam yang terjadi di dalam tubuh. Mari kita pahami satu persatu. 1. Hormon antidiuretik ADH melemah.
Di masa muda tubuh, kita menghasilkan hormon antidiuretik saat malam. Fungsinya sederhana, tapi luar biasa, penting menahan cairan agar kita tidak buang air kecil selama tidur. Namun, setelah usia 60 tahun, produksi hormon ini menurun drastis. Akibatnya, cairan tidak tertahan. Seperti dulu, kandung kemih cepat penuh dan sinyal ingin pipis datang meskipun hanya minum sedikit air. 2. Kandung kemih semakin sensitif. Usia membuat dinding kandung kemih lebih tipis dan lebih mudah terangsang. Jika saat muda kita bisa menahan 300-400 ml cairan, maka di usia lanjut kadang 100 ml saja sudah cukup untuk membangunkan kita. Lebih parah lagi, jika kita memiliki riwayat diabetes hipertensi atau pembesaran prostat pada pria. Semua kondisi ini memperburuk sensitivitas kandung kemih. 3. Kebiasaan minum air putih. Sebelum tidur, ironisnya kebiasaan yang selama ini dianggap sehat justru bisa jadi pemicu nokturia. Minum air putih memang penting, tapi waktunya harus diperhatikan. Segelas air menjelang tidur tidak memberi tubuh waktu cukup untuk memproses cairan. Air langsung masuk ke kandung kemih dan dalam waktu 1-2 jam kita terbangun. Lebih buruk lagi, air putih tidak mengandung magnesium triptofan atau melatonin, zat penting yang membantu tubuh masuk ke fase tidur. 4. Penurunan produksi melatonin. Melatonin adalah hormon alami yang memberi sinyal ke otak sudah malam waktunya tidur. Namun, seiring bertambahnya usia produksi melatonin turun hingga 50% dibanding saat kita berusia 30-an. Akibatnya, meski tubuh lelah tidur jadi lebih ringan dan lebih mudah terbangun, bahkan oleh suara kecil atau keinginan pipis. Teman baikku, semua hal di atas bukan kesalahanmu. Bukan karena kamu kurang berdoa, kurang sehat, atau terlalu lemah. Ini murni perubahan biologis yang terjadi pada setiap tubuh lansia. Tapi, kabar baiknya, jika kita paham penyebabnya, maka kita juga bisa mencari solusi yang lembut alami dan penuh kasih tanpa perlu obat keras. Teman baikku, mungkin kita mengira bahwa terbangun sekali 2 kali di malam hari hanya membuat kita sedikit mengantuk keesokan harinya. Namun, dalam dunia medis, nokturia yang berulang setiap malam adalah tanda peringatan. Gangguan tidur bukan hanya soal kelelahan. Itu adalah pintu masuk menuju berbagai masalah serius yang bisa merusak kualitas hidup lansia secara perlahan tapi pasti. 1. Penurunan daya tahan tubuh tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Ketika tidur terganggu, sistem imun menjadi lemah. Tubuh lebih rentan terhadap infeksi peradangan, bahkan memperlambat proses penyembuhan luka atau penyakit lain yang sedang diderita. 2. Risiko hipertensi dan gangguan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang membuat tekanan darah naik dan jantung bekerja lebih keras di malam hari. Bayangkan, jantung yang seharusnya istirahat malah dipaksa tetap siaga setiap kali kita terbangun ke toilet. 3. Kesehatan mental dan emosional. Tidur yang buruk memperburuk suasana hati. Lansia yang mengalami nokturia kronis seringkali merasa lebih mudah marah, lebih gelisah, lebih cepat putus asa. Bahkan depresi ringan bisa muncul tanpa disadari. 4. Risiko jatuh dan cedera. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus jatuh pada lansia terjadi di malam hari saat mereka berjalan ke kamar mandi dengan penglihatan terbatas, tekanan darah turun, dan tubuh belum sepenuhnya siaga. Teman tersayangku, 1 gelas air sebelum tidur mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa membuat tubuh, pikiran, dan hati kita
kehilangan keseimbangan malam demi malam. Namun, kabar baiknya, semua ini bisa dicegah, bahkan diperbaiki. Bukan dengan pil tidur atau teknologi mahal, melainkan dengan minuman lembut dari alam yang akan kita pelajari setelah ini. Teman tersayangku, setelah memahami penyebab dan dampak nokturia, kini saatnya kita membahas solusi yang penuh harapan. Saya tidak akan menyarankan obat tidur atau suplemen mahal, karena tubuh kita tidak butuh dipaksa, tapi dibimbing dengan lembut. Solusinya, minuman malam alami yang tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tetapi juga mengurangi sinyal buang air kecil di tengah malam. Berikut 7 minuman sederhana namun menakjubkan untuk tubuh lansia. 1. Susu almond hangat. Susu almond mengandung 2 senyawa penting, magnesium dan triptofan. Magnesium membantu menenangkan saraf, menurunkan detak jantung, dan membuat tubuh lebih rileks. Triptofan membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, hormon alami untuk tidur. Susu ini juga rendah laktosa dan tidak membuat perut kembung, cocok untuk lansia dengan gangguan pencernaan. Cara konsumsi 150 ml susu almond hangat diminum 60-90 menit sebelum tidur. Tambahkan sedikit kayu manis untuk rasa hangat dan sirkulasi darah. 2. Teh chamomil. Teh ini mengandung apigenin, senyawa alami yang bekerja pada reseptor GABA di otak, menurunkan kecemasan dan menginduksi rasa kantuk secara alami. Dalam penelitian lansia yang rutin minum chamomile mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 80%. Cara penyajian: seduh 1 kantong teh chamomil dalam air panas, tunggu 5-7 menit lalu minum hangat tanpa gula. 3. Air kelapa hangat. Air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium, magnesium, dan sodium yang membantu menstabilkan saraf dan otot. Keseimbangan ini mencegah kram kaki malam dan mengurangi sinyal buang air kecil yang berlebihan. Penting, jangan konsumsi air kelapa dingin atau terlalu dekat waktu tidur. Cara terbaik, campur 100 ml air kelapa dengan air hangat, minum 1 jam setelah makan malam, dan minimal 1 jam sebelum tidur. Bat, golden milk susu kunyit plus lada hitam. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan hormon stres kortisol. Namun, kurkumin perlu lada hitam, piperin untuk penyerapan maksimal. Golden milk tak hanya membantu tidur, tetapi juga mengurangi nyeri sendi dan radang ringan yang sering mengganggu lansia. Resep campur 1-2 SDT, bubuk kunyit, dan sejumput lada hitam ke dalam 150 ml susu hangat, bisa pakai susu almond. Minum 1 jam sebelum tidur. 5. Gelatin atau kaldu tulang. Gelatin kayak glycine, asam amino, yang menstimulasi gelombang otak slow wave dan membantu tidur dalam lebih lama. Selain itu, gelatin juga membantu tubuh memproduksi kolagen penting untuk kekuatan sendi dan jaringan otot. Cara pakai bubuk gelatin: larutkan 1 SDT dalam 120 ml air hangat, minum 30-45 menit sebelum tidur. Kaldu tulang panaskan perlahan, jangan terlalu asin, dan konsumsi tanpa tambahan apapun. 6. Jus pisang rebus hangat. Pisang mengandung triptofan, magnesium, dan kalium kombinasi sempurna untuk menenangkan saraf, mengatur detak jantung, dan membantu produksi melatonin. Rebus pisang matang selama 5-7 menit, haluskan dengan air rebusannya. Minum 100-110 ml itu 1 jam sebelum tidur. Jangan tambahkan gula. Bisa diberi sedikit kayu manis atau vanila alami jika suka. 7. Air rebusan. Daun pandan.
Daun pandan mengandung alkaloid dan flavonoid yang bekerja menenangkan sistem saraf simpatik dan mempercepat transisi ke mode tidur parasimpatik. Efeknya sangat lembut, seolah tubuh diajak pulang ke tempat istirahat yang damai. Cocok untuk lansia yang sering gelisah tanpa sebab. Cara buat: rebus 2-3 lembar pandan segar dalam 500 ml air selama 10-15 menit. Dinginkan. Catatan penting: pilih hanya 1 minuman per malam. Jangan konsumsi semuanya sekaligus. Waktu terbaik 60-90 menit sebelum tidur. Hindari pemanis tambahan, terutama jika memiliki riwayat diabetes. Dengarkan tubuh. Bila tidak cocok, coba varian lain. Yang penting adalah konsistensi dan kasih sayang dalam setiap tegukan. Teman baikku tidur nyenyak bukan tentang tidur panjang, tapi tentang istirahat yang damai dan tubuh yang benar-benar diperbolehkan pulih. Dan terkadang semuanya bisa dimulai dari 1 gelas kecil sebelum tidur. Teman baikku, setelah mengenal ke-7 minuman alami, tadi mungkin muncul pertanyaan di hati Bapak dan Ibu. Kalau semuanya bagus, mana yang harus saya pilih dulu? Boleh digabung 2 sekaligus jam berapa? Sebaiknya diminum agar tidak malah ke toilet. Tenang, mari kita bahas pelan-pelan. 1. Pilih 1 minuman. Per malam tubuh lansia lebih sensitif. Jangan paksakan terlalu banyak cairan sekaligus. Cukup 1 jenis minuman saja setiap malam, disesuaikan dengan keluhan yang paling dominan. Contoh, sering terbangun ke toilet, air kelapa hangat, sering gelisah and susah tenang, teh chamomile atau daun pandan. Ada nyeri sendi and pegal, golden milk atau kaldu tulang, ingin tidur lebih dalam and lama, gelatin atau susu almond. 2. Waktu terbaik minum. Idealnya adalah 60-90 menit sebelum tidur. Minumlah perlahan-lahan, bukan sekaligus sambil duduk santai. Setelah itu, sikat gigi dan ke kamar mandi sebelum berbaring. Kebiasaan ini akan membantu cairan terserap dan tidak mengganggu tidur. 3. Hindari pemanis tambahan. Jika memungkinkan, hindari gula madu atau pemanis buatan, terutama jika punya masalah gula darah. Sebagai alternatif, rasa gunakan sejumput kayu manis atau setetes vanila alami. Teman, jangan buru-buru. Berikan tubuhmu waktu untuk beradaptasi. Lakukan perlahan tapi konsisten dan dengarkan sinyal dari dalam dirimu. Karena 1 cangkir kecil yang tepat bisa menjadi awal dari malam yang benar-benar damai. Teman tersayangku, kita telah berbicara panjang tentang hormon, tentang minuman alami, dan tentang cara menenangkan tubuh. Tapi, di atas segalanya, izinkan saya sampaikan 1 pesan. Tidur bukan kelemahan. Tidur adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada tubuh kita. Di usia ini, kita telah melewati banyak badai. Tubuh kita, lelah, hati kita pernah remuk, tapi kita masih di sini berjuang setiap malam agar bisa beristirahat dengan damai. Jadi, malam ini jangan anggap bangun malam sebagai hukuman. Lihatlah itu sebagai sinyal lembut bahwa tubuhmu masih hidup, masih butuh perhatian, masih ingin disayangi. Mulailah dari 1 perubahan kecil, 1 gelas hangat, 1 napas panjang, 1 niat baik. Dan jika malam ini belum berhasil, tidak apa-apa. Karena esok masih ada. Dan selama kamu tidak menyerah, Allah akan bantu tubuhmu menemukan ritme damainya kembali. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.